Selamat datang di channel para Realman. Pada Jumat 25 April kemarin, sebuah operasi yang cukup mengerikan dilakukan oleh guru Ukraina, di mana dalam operasi ini, target dan lokasinya tak main-main. Target dalam operasi ini adalah seorang jenderal bintang 3 Rusia, dan lokasi penargetan sang jenderal ada di wilayah ibu kota Moskow. Mari kita coba jabarkan kejadian ini untuk Anda. Pada Jumat pagi 25 April, sebuah berita menggemparkan dirilis oleh media-media Rusia ataupun Ukraina, di mana seorang jenderal bintang 3 Rusia bernama Yaroslav Moskali tewas dalam serangan bom mobil yang terjadi di Moskow. Mang Yaros ini menjabat sebagai wakil kepala Direktorat Intelijen Utama Militer Rusia, alias WKGRU, atau kalau zaman Soviet dulu, yaitu WKKGB, alias wakil kepala KGB. Mungkin kalau di Indonesia, dia menjabat sebagai Wakabais. Mang Yaros ini tewas setelah melewati sebuah mobil VW Golf yang sudah dipasang peledak. Ledakan dari mobil buatan Jerman itu langsung melemparkan tubuhnya beberapa meter dari lokasi awalnya, dan seketika membuatnya berpindah ke alam berikutnya. Dalam pemberitaan awal di media-media Rusia dikatakan bahwa ini merupakan aksi terencana, di mana ada seseorang yang sengaja memarkir VW Golf itu di sekitar kediaman sang jenderal, dan kemudian menunggu momen yang pas untuk meledakkannya. Video yang Anda saksikan ini adalah rekaman CCTV yang menunjukkan momen mobil seri VW Golf meledak, dan kemudian menewaskan sang jenderal bintang 3 Rusia, yaitu Yaroslav Moskali. Dari rekaman CCTV, kemudian didapatkan kesimpulan awal, yaitu sebuah kamera intai dipasang di dalam VW Golf yang sudah dipasang bahan peledak. Dan kemudian ledakan terjadi ketika sang jenderal meninggalkan pintu masuk sebuah area perumahan di area itu. Laporan berikutnya datang dari FSB, di mana dikatakan alat peledak rakitan yang dibuat dari granat tipe VOG tersebar di seluruh kendaraan VW Golf, dan dengan konsentrasi jumlah lebih tinggi ada di sisi kiri kendaraan, yaitu sisi yang dekat dengan lokasi jenderal Yaroslav berjalan. Tak mau dianggap langap-longo, sehari berikutnya FSB Rusia berhasil menangkap seorang agen Ukraina yang bertanggung jawab atas serangan terhadap jenderal bintang 3 Rusia ini. Dalam wawancara ini, dia mengungkapkan bagaimana caranya meledakkan mobil VW Golf itu. Я Кузин Игнат Витальевич, 1983 года рождения. Был завербован украинскими спецслужбами куратором Вадимом в Киевской области. В 2023 году в апреле месяце. В 2023 году в сентябре по его указаниям я уехал в Москву. В ноябре 2024 года я заселился по его указанию, которую оплачивал непосредственно он. В 2025 году в феврале я купил автомобиль Volkswagen Универсал. Также по его указаниям и по его координатам в конце февраля 2025 года по его координатам я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую я установил на заднюю ляду автомобиля. Взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом. Bisa Anda lihat pada video bagaimana orang ini yang bernama Kuzin direkrut oleh agen KUR bernama Vadim
di wilayah ibu kota Kiev pada April 2023. Kemudian berdasarkan instruksi dari Vadim si agen GUR, orang ini berangkat ke Moskow pada September 2023. Pada November 2024, dia mulai melaksanakan instruksi dari si Vadim, di mana dia menambahkan Vadim alias agen GUR Ukraina itu membayar dia secara langsung dalam tugas ini. Pada Februari 2025, dia membeli sebuah mobil VW Golf untuk melaksanakan instruksi dari si Vadim. Kemudian orang ini memodifikasi VW Golf seperti menginstal kamera dan kemudian memasang bahan peledak, dan kemudian menaruh atau memarkirkannya berdasarkan instruksi dari si Vadim. Dan kemudian ledakan ini dikatakan dilakukan oleh si Vadim secara remote alias dari jarak jauh. Sebuah kesaksian yang cukup menarik dari pria bernama Kuzin ini, di mana itu berarti sejak September 2023 sampai kemarin April 2025, sekitar 18 bulan orang ini berada di Moskow. Sebuah perencanaan yang panjang dari GUR agar bisa melakukan operasi yang sukses. Apalagi target yang berhasil dieliminasi adalah seorang perwira tinggi dengan bintang 3. Dan juga sebuah kerja yang cepat dari FSB untuk bisa menangkap agen GUR Ukraina ini. Walaupun seharusnya si Kuzin ini bisa ditangkap sebelum dia melaksanakan aksinya. Ini adalah sebuah aksi rumit dan penuh perhitungan, karena targetnya tidak acak, melainkan sangat spesifik dan terpilih. Apalagi sekitar 4 bulan yang lalu, yaitu pada Desember 2024, seorang letnan jenderal lainnya dari militer Rusia, alias perwira tinggi bintang 3 Rusia lainnya, juga tewas akibat skuter yang diberi bahan peledak oleh agen Ukraina. Namun Rusia tetaplah Rusia. Pasukan kontra-intelijen mereka jelas kecolongan. Tapi aksi seperti ini tentu saja akan mendapatkan reaksi dari pihak Rusia. Entah kejutan seperti apa yang akan diberikan oleh pihak Rusia. Namun yang jelas, agen GUR Ukraina memang benar-benar mengerikan dalam menjalankan operasi mereka. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Suhendra Al-Fakir yang sudah memberikan support lebih kepada kami pada Jumat 25 April kemarin. Terima kasih banyak untuk ijo-ijo ini Omku, karena ini adalah semangat tambahan bagi kami ketika harus begadang untuk membuat narasi dan melakukan editing video. Anda sungguh luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah sebuah kronologi operasi intelijen GUR yang akhirnya diatasi oleh FSB, walaupun agak sedikit telat tentunya. Menarik untuk kita tunggu kelanjutan episode ini. Dan yang terakhir, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.